dari Kapolri sendiri? Kalau aku lihat di sini tim Indonesia ini kelemahannya adalah di kaki ya. Dan kalau aku lihat Guinea ini sangat-sangat kuat sekali ya, sangat kuat karena memang dari kecil mereka sudah diajarkan untuk lari. Jadi kalau secara fisik nih mungkin agak sedikit kurang ya, agak sedikit kurang, sangat-sangat tidak seimbang kalau aku lihat ya. Tapi aku melihat juga tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menang dengan usaha dan juga pelatihan-pelatihan yang maksimal di sini ya. Aku lihat di sini sih dari kartunya sih agak sedikit ke belakang ya, artinya ada penyesalan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa ya masuk dan juga bisa untuk punya harapan lah ya, setidaknya ada harapan nih ya, tinggal tergantung bagaimana atur strategi aja. Apa yang membuat Indonesia mungkin bisa bertahan dalam gempuran dari timnas dunia sendiri? Apakah kehokian juga atau seperti apa? Kalau aku lihat kerjasama timnya di sini ya, teamworknya termasuk pelatihnya juga kerjasama dalam dalam strategi. Indonesia memiliki strategi yang lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya ya, apalagi ditambah dengan pelatihnya itu yang luar biasa. Keunggulan Indonesia di sini memiliki strategi agar bisa menutupi kelemahannya. Makanya aku bilang tadi tidak menutup kemungkinan Indonesia tuh akan ada ya, akan ada untuk bisa maju ya, tidak menutup kemungkinan kalau lihat dari kartu aku seperti itu. Untuk hokinya lebih cenderung ke siapa? Melihat di laga sebelumnya ini Dewi Fortuna pada sudah kelihatan memihak Indonesia dengan 4 kali tiang. Untuk laga selanjutnya seperti apa? Untuk laga selanjutnya sih aku melihat kayaknya agak sedikit hampir sama sih dari pertandingan sebelumnya ya di sini, tapi agak berat ini Indonesia. Yaitu tadi tinggal atur strategi aja biar bisa maju ke depannya. Tapi aku melihat di sini gelap sekali ya, karena memang kalau Guinea ini memang kaki-kakinya mereka kuat, dari kecil sudah dilatih untuk mereka lari ya, dan Indonesia di sini kelemahannya di kaki. Tinggal bagaimana atur strategi Indonesia aja, insya Allah bisa ya, bisa maju insya Allah. Aku melihat sih insya Allah mudah-mudahan bisa. Ini kan menjadi perebutan tiket Olimpiade di Paris nanti. Kesempatan itu masih ada apa sudah gimana? Kita lihat ya, kesempatan untuk Olimpiade di Paris masih ada nggak untuk Indonesia? Oke, aku akan cari kartu yang dingin, semuanya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku lihat dari kartunya ini bisa aja mereka masuk ya ke dalam Olimpiade Paris. Tergantung, ada tapi tergantung dari tim Indonesia itu sendiri. Artinya adalah jangan memiliki beban apapun supaya hokinya dapat. Karena ketika pemainnya sudah memiliki beban atau merasa kayak, duh bisa nggak ya, udah ragu nih, itu nanti akan menjadi kekalahan. Itu kekurangan Indonesia, sebelum bertarung kadang-kadang sudah merasa pesimis duluan. Itu kalau tim Indonesia mau menang, hilangkan beban itu dulu. Anggap aja kalian lagi latihan, anggap aja kalian tuh lagi pemanasan, sehingga tidak ada beban. Nah, kalau aku lihat di sini banyak sekali beban pikiran mereka, dan juga menjadikan suatu aduh kalau kalah gimana gitu, banyak pesimisnya. Makanya kalau mau menang harus lepaskan beban kalian, anggaplah kalian sedang berlatih sehingga kalian akan ringan ketika suatu permainan kemudian ditambahin beban pikiran, beban menang nggak ya, kalau nggak menang kalah, itu tidak akan fokus ya. Jadi kalau mau menang harus fokus dan lepaskan beban itu. Anggaplah kalian di sini lagi bermain ya di Indonesia dan lawan kalian orang-orang kita. Maka permainan itu, pertandingan itu akan dijadikan suatu jadi hobi atau fun. Maka kalian bisa berpikir jernih. Kuncinya adalah di ketenangan. Tapi melihat ada depresi nggak sih dari
dan mungkin diserang sama netizen atau ada depresi nggak sih pemain? Ya itu tadi, di kartu yang di sini aku lihat banyak beban. Depresi pasti, beban pasti. Makanya kalau mau menang kuncinya adalah harus tenang. Kalau aku lihat di sini saat ini tekanannya banyak, apalagi kalau orang Indonesia tuh kalau sudah diserang netizen tuh langsung ngedown. Nah ini nggak boleh ya. Artinya kalian itu adalah warrior ya. Sebagai seorang warrior atau pejuang, kalian harus kuat menghadapi situasi apapun. Netizen sekalipun harus kuat ya, karena kunci kemenangan adalah ketika kita tenang, pikiran kita jernih, maka kita bisa berpikir dan di situ kita akan bisa menemukan taktik ya. Kita akan bisa mencari tahu bagaimana kelemahan lawan itu sendiri. Dari dulu kekurangan tim Indonesia adalah kurang tenang ini ya. Sebenarnya waktu di Uzbekistan itu kan banyak ya kesempatan Indonesia tuh untuk bisa memenangkan itu, tapi ya itu tadi, karena kurang tenang sehingga strategi yang harusnya dijalankan melenceng semua, tidak fokus ya. Aku melihat kemarin seharusnya Indonesia menang 4 kali, udah ada kans untuk menang, tapi itu terlewatkan semua karena itu tadi, ketika kalian merasa takut, kemudian tidak pede, apalagi kalian tidak siap dengan situasi di lapangan, akhirnya ya jadi strategi kalian tuh mentok, nggak bisa berpikir ya. Jadi kuncinya adalah ketenangan kalau menang gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang banyak tekanan dari netizen maupun dari ya namanya juga manusia ya, dan di sini kurang siap tim Indonesia untuk menerima tekanan-tekanan tersebut. Terakhir mungkin Kak, presentasi untuk kemenangan Indonesia sejauh apa? Oke, kemenangan Indonesia dengan Guinea. Kalau aku melihat di sini tim Guinea kemenangannya ya, keunggulannya adalah di kaki dan dia lebih tenang karena beliau ini sudah melihat nih ya kemarin ya posisi lawan ya, sudah melihat posisi lawannya ya, tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menang ya, akan bisa maju ke babak selanjutnya kalau diubah mindset strateginya dengan ketenangan ya. Jangan memiliki beban apapun, lepaskan semua bebannya, kemudian kerja teamwork yang saling support satu sama lain ya, kemudian kuatkan mental kalian, kemudian maka strategi itu akan berjalan dan akan menjadi victory ya, kemenangan buat Indonesia. Itu kuncinya adalah ketenangan. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menuju kepada babak selanjutnya asalkan bisa tenang ya, jangan banyak beban, itu aja. Oke.